Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mulyadino dari 10 IPA 4 SMA 1 Pakalan Kerinci ingin menjelaskan materi bahasa Indonesia teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan serta mengandung kritikan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, teks anekdot berisikan cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang terkenal. Tujuan teks anekdot antara lain untuk menghibur pembaca teks anekdot, menyampaikan pesan kritikan dengan bentuk yang berbeda yaitu lelucon, sarana menyampaikan pesan dengan lelucon. Berikut ini ciri-ciri teks anekdot. 1. Memiliki sifat humor atau lucu dan menyindir. 2. Bisa menceritakan manusia ataupun hewan. 3. Bisa juga cerita fakta atau cerita fiksi imajinasi. 4. Menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, terdapat tujuan pesan berupa kritikan. Struktur teks anekdot ada 5. 1. Abstrak. Abstraksi ialah bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks. Abstraksi dalam anekdot pada dasarnya bersifat opsional, boleh ada dan tidak. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ialah bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. 3. Krisis. Krisis ialah bagian yang bertujuan menghibur dan tidak berisi orang penting. Yang keempat ada reaksi. Reaksi ialah bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Jadi pada bagian ini, kamu akan menangkap bagaimana cara penulis menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi dalam cerita dengan caranya sendiri. Yang terakhir ada koda. Koda ialah bagian akhir dari cerita unik. Pada bagian ini bisa juga berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini bersifat opsional. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan kausal pada bagian abstrak. Penulisan anekdot haruslah memperhatikan kaidah penulisannya. Berikut merupakan kaidah penulisan anekdot. 1. Menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, seperti apakah kamu tahu? 2. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. 3. Disajikan dalam bahasa yang lucu. 4. Berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. 5. Terdapat sindiran. 6. Menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. 7. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 8. Mengandung kebenaran tertentu. 9. Menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Anekdot merupakan karangan berbentuk narasi. Narasi adalah wacana yang menceritakan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jenis karangan narasi lainnya adalah cerita pendek atau cerpen dan novel. Dibandingkan dengan cerpen dan novel, anekdot lebih mengutamakan unsur kelucuan atau kekonyolan. Selain itu, pada umumnya anekdot lebih singkat dibandingkan cerpen dan novel. Narasi dibagi menjadi 2, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan. Narasi sugestif bertujuan memberi makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Unsur kesastraan anekdot. Sebagai karangan bentuk narasi, anekdot memiliki unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Unsur intrinsik mempengaruhi karya sastra secara langsung. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam anekdot adalah tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. 1. Alur. Alur merupakan kerangka dasar penting dalam anekdot. Alur disebut juga plot. Alur akan mengarahkan pendengar atau pembaca ke inti permasalahan yang merupakan klimaks anekdot. Di klimaks inilah pesan anekdot tersampaikan secara tersirat. Klimaks merupakan puncak konflik yang dibangun dalam alur anekdot. Bentuk konflik itu beragam, misalnya konflik melawan alam, konflik antar manusia, dan konflik balik. Berdasarkan urutan waktunya, alur dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju disebut juga alur progresif. Alur mundur disebut juga alur flashback. Sementara alur campuran merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. 2. Tema. Tema yang disajikan dalam anekdot cenderung bersifat implisit. Karena merupakan cerita singkat, anekdot biasanya hanya terdiri atas satu tema tanpa disertai subtema.
Meskipun demikian, bukan tidak mungkin sebuah anekdot memiliki satu atau dua subtema. Tema-tema yang tersirat dalam anekdot dapat berupa tema sosial, tema agama, atau tema politik. 3. Penokohan. Dalam jenis anekdot tokoh terkenal, tokoh yang muncul adalah tokoh-tokoh yang dikenal publik. Sementara itu, dalam anekdot jenis lain, tokoh dapat berupa tokoh-tokoh imajinatif. Tokoh imajinatif adalah tokoh yang tidak benar-benar ada di dunia nyata. 4. Sudut pandang. Sudut pandang disebut juga point of view. Sudut pandang merupakan cara suatu anekdot diceritakan. Sudut pandang dibagi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Karena anekdot merupakan cerita singkat, sudut pandang yang sering digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. 5. Latar. Latar merupakan landasan pijak suatu anekdot. Latar dapat berupa tempat, waktu, ataupun lingkungan sosial budaya. Dalam anekdot, 3 latar ini saling berhubungan antara satu dan lainnya. 6. Amanat. Amanat anekdot muncul secara implisit dalam tema. Amanat ini semakin tampak jelas pada bagian klimaks. Meskipun demikian, tidak mudah untuk menebak amanat suatu anekdot. Akan tetapi, jika anekdot disampaikan secara lisan, misalnya dalam sebuah ceramah, biasanya pembicara akan menjelaskan amanat anekdotnya. Sementara itu, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik ini mempengaruhi karya sastra secara tidak langsung. Unsur ekstrinsik ini misalnya kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Humor dalam anekdot dapat dipahami jika pembaca mengetahui sosial budaya di dalamnya. Situasi sosial budaya tersebut menunjukkan bahwa suatu anekdot merupakan representasi sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, unsur ekstrinsik juga dapat mendukung pemahaman pembaca terhadap anekdot. Pembaca yang tidak mengetahui situasi sosial budaya sebuah anekdot tidak dapat menangkap humor yang disampaikan. Ketidakmampuan ini dapat dibuktikan saat seorang menonton film berbahasa asing. Meskipun ada terjemahannya, kadang-kadang orang tersebut tidak dapat menangkap aspek humor dalam tayangan film tersebut. Anekdot disampaikan dengan sarana yang berupa bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Oleh karena itu, manusia patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya berupa bahasa. Dengan demikian, pengarang anekdot tidak dapat mengesampingkan faktor-faktor kebahasaan. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Dalam teks anekdot mengandung makna tersirat. Tafsiran yang mendalam diperlukan untuk bisa memahami dan memaknai kandungan hikmah di dalam teks anekdot. Untuk menentukan dan memahami makna tersirat tersebut, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut. 1. Memahami secara keseluruhan teks anekdot. 2. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. 3. Menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. 4. Menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot. Salah satu perbedaan anekdot dan humor terletak pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat berupa kritikan. Kritikan dalam anekdot disampaikan dalam bentuk sindiran dan tidak disampaikan secara langsung. Oleh karena itu, pencerita menggunakan ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Berikut ini langkah-langkah membuat teks anekdot. 1. Mengamati lingkungan sekitar. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya. 2. Menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. 3. Menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Sesuatu yang dikritik terdapat dalam tema yang dipilih. 4. Membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. 5. Membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.